membaca pakai qiraat Warsh. Tapi bagi yang belum belajar, jangan besok coba-coba sholat maghrib pakai qiraat Warsh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja walal akhiratu khairul laka minal ula. Selesai ditanya, kamu pernah belajar qiraat? Enggak. Tahu dari mana? Belajar qiraat karena beliau adalah seorang qari, seorang hafiz. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya penghafal Quran. Ini membangkitkan semangat. Ini membangkitkan supaya apa? Ibu bapak menunjuk, lihat itu qari kita, lihat itu ustadz kita. Malam ini adalah ikhtiar kita, membangkitkan semangat kita yang selama ini down, yang selama ini lemah, dilemahkan oleh setan. Malam ini bangkit semangatnya, insya Allah. Takbir. Kenapa Ustaz Somad malam ini berapi-api? Padahal ini tausiah yang ketiga ini, Beb. Tausiah yang pertama tadi subuh di Balikpapan, lanjut tausiah siang di Pasir Utara Penajam, tausiah malam di Sanga-Sanga. Ini ibarat baterai udah lobet udah. Saya pikir nanti malam saya mau tausiah yang slow-slow aja. Marilah kita bersilaturahmi, kita dekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Rupanya sampai kemari semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena jumpa dengan orang, jumpa dengan qari, jumpa dengan habib, jumpa dengan ulama, membangkitkan semangat. Maka sering-sering bersilaturahmi. Ini orang sekarang nggak ada ikhtiar mau silaturahim, di rumah sendirian, temannya cuma 3, laptop, handphone, komputer. Tiga-tiganya nggak ada yang punya ruh. Makhluk tidak berruh, sedangkan manusia ini ada ruhnya, tatapan matanya, suaranya. Maka kita kalau menyambung silaturahim ada getaran-getarannya. Betul Pak? Betul kata Ustaz, betul kata Ustaz. Saya kalau melihat istri tetangga saya bergetar Pak Ustaz. Itu getaran setan. Berjumpa dengan ulama, bangkit semangat. Apa yang Ustadz minum? Teh manis. Apa yang Ustadz makan? Nasi. Kenapa Ustadz ketemu dengan Ustadz, ketemu dengan habaib, datang pengajian, jumpa dengan jamaah? Itu adalah ikhtiar membangkitkan semangat, sehat walafiat insya Allah. Amin. Semoga yang sakit-sakit diangkat penyakitnya insya Allah. Amin. Semoga yang selama ini kehilangan semangat, penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, mati aja guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar itu apa Pak Ustaz? Ikhtiar itu usaha. Rezeki datang dari siapa? Dari Allah. Kalau kita tidak usaha ada rezeki? Ada rezeki. Coba diam aja. Pasti rezeki akan datang sendiri. Kata siapa? Nggak tahu. Maka buah yang sudah matang dijolok dengan bambu galah, maka Allah lebih suka kepada kita yang berikhtiar, yang berusaha. Apalagi Sanga-Sanga, buminya subur luar biasa. Dari mana Ustaz tahu bumi Sanga-Sanga ini subur? Lihat lapangan sepak bola menghijau, bunga-bunga bisa naik sampai ke atas pentas. Allahu Akbar. Lautannya, ikannya banyak. Di dalam buminya ada batu bara, ada minyak. Kenapa tanah ini dikuasai Belanda? Karena ada minyak bumi yang sekarang alhamdulillah sudah pindah ke Pertamina. Mudah-mudahan lebih makmurlah negeri kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Nikmat ini Allah akan menambah, melipat gandakannya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, ku tambah nikmatmu. Bersyukur nikmat anak, bertambah anak. Bersyukur nikmat rumah, bertambah rumah. Bersyukur nikmat istri. Enggak ada saya ngomong gitu. Bapak jangan buat-buat Pak.
Saya takut juga sama ibu-ibu ini. Istri saya kan nonton juga di rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mesti ada ikhtiar dan usaha. Bagaimana usaha supaya anak kita rajin sholat? Maka kita bawa dia ke surau Langgar Musola, ngaji di MDA, taman SD, masukkan ke pondok pesantren, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, setelah tamat 6 tahun, silakan dia jauh belajar kemanapun. Insya Allah dia akan kembali ke sanga-sanga mengajarkan agama Islam. Dia bisa jadi apapun. Dia jadi PNS, jadi polisi, jadi TNI Polri. Dia tetaplah seorang santri yang mengajarkan agama, mencerahkan umat, tidak memusuhi orang yang berbeda dengannya. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi tentu profesinya tidak bisa sama semua. Betul Pak? Betul Bu? Apa yang betul? Main bola. Gimana main bola kalau main bola 11 orang kiper semua? Jaga tiang gawang semua. Siapa yang jadi back kanan kiri? Siapa yang jadi striker menyerang ke sana? Ada yang jadi penyerang untuk gol, tapi ada yang menjaga tiang gawang. Dan yang menjaga tiang gawang nggak pernah marah sama penyerang, nggak pernah kiper yang ada di tiang gawang marah sama penyerang. Hei penyerang, kamu nggak bertanggung jawab, mari bantu saya jaga tiang gawang. Dan penyerang juga tidak pernah marah sama kiper. Hei kiper, kamu dari tadi nggak mau lari ke tengah lapangan, ngapain cuma nongkrong di sana? Masing-masing sudah ada tugas dan tanggung jawabnya. Di rumah, ibu bertanggung jawab mendidik anak-anak, bapak mencari nafkah. Tapi Pak Ustadz, di rumah saya beda Pak Ustadz. Saya yang nyari nafkah Pak Ustadz. Bapak cuma main catur sama main gaple tiap hari Pak Ustadz. Mudah-mudahan Bapak yang belum bekerja dibukakan Allah pintu hidayah, pintu rezekinya insya Allah. Ya Allah, suami-suami yang istrinya datang malam ini pastilah suami-suami yang soleh-soleh semua insya Allah. Kalau tidak soleh suaminya, tidak mungkin diizinkannya datang ke pengajian malam ini. Betul? Misalnya ibu minta izin sama suami, Mas, yang AA, Beb, aku mau pergi pengajian. Kemana? Tanah Lapang Sanga-Sanga. Siapa yang tahu siap? Ustadz Somad. Silakan. Kamu nggak ikut? Aku mau main gaple sebentar. Ya Allah, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Suami-suami yang belum sholat supaya segera sholat ya Allah. Jangan sampai ibu-ibu yang solihah ini tidur sama babi hutan. Ketawa dibilang babi hutan. Istri-istri yang belum sholat, yang belum berijab, yang belum tahan suami, yang belum takut sama Allah. Mudah-mudahan menjadi istri yang solihah ya Allah. Supaya bapak-bapak ini tidak tidur sama nyiblorong, sundil bolong, suster ngesot, mak lampir. Kenapa hantu itu lebih banyak perempuan ya? Suster ngesot perempuan, mak lampir perempuan, nyiblorong perempuan, sundel bolong perempuan. Ada hantu yang laki-laki? Ada, genderuwo. Bapak Ibu yang dimuliakan, jangan diingat nanti pengajian pulang ditanya siapa yang ceramah, Ustadz Somad, apa isinya? Hantu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nanti saya dikecam, disomasi sama komunitas pembela hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada usaha dan ikhtiar. Setelah usaha dan ikhtiar, jangan sombong karena usahamu. Maka yang keempat adalah doa. Ini sekarang banyak orang nggak berdoa lagi. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada baca doa lagi. Saya berapa kali minta doakan sama Kiai Mahmud Sarkani Al-Banjari, Kiai Ahlul Quran, Kiai Ahlullah, Kiai hafal Quran, Kiai di majlis satu hari banyak khatam Quran. Doakan saya, doakan anak saya, doakan keluarga saya. Kiai pun juga mengatakan begitu. Ustadz Somad, doakan kami semuanya. Kita ini kalau tidak yakin dengan doa kita minta doakan orang lain.
Pertama, berdoa untuk diri kita. Kedua, mendoakan orang lain. Ketiga, minta didoakan. Boleh saya minta doa sama ibu? Boleh saya minta doa sama bapak? Doakan Ustadz Somad mati husnul khotimah. Semangat sekali mereka. Ada gunanya sholat kita kalau kita mati su'ul khatimah? Nggak ada. Makanya kita semua minta Allahumma khtim lana bihusnil. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami saat ajal menjemput kami, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha. Orang yang setiap subuh berzikir, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang dia dengar, itu yang dia pikirkan, itu yang dia renungkan, itu yang masuk ke otaknya, itu yang ada di tangkai jantungnya. Itulah yang akan keluar dari lisannya saat dia mati. La ilaha illallah. Jangan heran kalau ada orang mati yang keluar dari mulutnya bukan la ilaha illallah. Apa kalimatnya waktu dia mati? Copot. Apa yang dia mati? Bangsa. Suka caci maki, sumpah serapah. Betul Pak Ustaz. Itu tetangga saya waktu mati, apa yang keluar dari mulutnya? Kebun binatang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua saat mati kalimat yang keluar la ilaha. Doa. Ini yang ketiga, doa. Jangan sampai tidak berdoa. Anak saya sudah saya sekolahkan ke pesantren Ustaz, tapi kenyataannya dia nggak sholat. Ada yang kurang. Doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Tapi saya udah doa sering. Doamu belum tajam. Doa di tengah malam khusyuk, didahului dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya perlu disebutkan Pak Ustaz. Kalau sendirian di rumah sebutkan. Tapi kalau di masjid banyak orang jangan. Usolli sunnatal hajat, dekatkan jodoh ya Allah. Takutnya dengar sebelah, emang belum kawin? Jomblo ya? Naka sholat sunat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah doa waktu sujud. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Banjar, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Batak, maka jangan dilafazkan di mulut, sholatnya batal. Ucapkan dalam hati, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan anakku dari LGBT, selamatkan anakku dari game online, selamatkan anakku dari judi online, selamatkan anakku dari lem kambing, selamatkan keluargaku, sakinah mawaddah warahmah. Setelah itu salam, minta lagi sama Allah. Sebelum minta sama Allah, semua hajat tertunaikan kalau didahulukan dengan membaca. Untuk hajat yang baik-baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiyal kafiyah. Surat Al-Fatihah itu mencukupkan. Maka cukup dengan membaca surat Al-Fatihah sebelum berdoa atau setelah berdoa atau di tengah doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu semua insyaallah mengkabulkan segala doa-doa kita kepada Allah insyaallah. Amin. Ya Rasulullah, kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh kalau gitu nggak usah dibelikan makanan, nggak usah dibelikan minuman, belikan kepakaian, belikan ban mobil, belikan sepatu dan sendal. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau gitu nggak usah dimakan, kasihkan ke anak, ke istri. Wa ghudhiya bil haram, anak dikasih makan haram, istri dikasih makan haram. Anna yustajabulah,
apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Istri yang solihah, anak yang baik-baik, yang hijau tak berdosa, rusak gara-gara bapaknya ngasih makan haram. Bapak pulang bawa uang 1 koper, dia kasih ke istrinya. Apa kata istrinya? Apakah ini uang halal wahai besti? Jangan kasih kami makan haram. Lebih baik kami makan 1 hari halal daripada kau bawa uang 1 koper. Begitulah yang selalu diceritakan dalam sinetron. Tapi disanga-sanga istri-istri solihah tidak mau menerima yang haram. Betul ibu? Dari bunyinya nggak yakin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad da'wah, doamu akan dikabulkan Allah. Tidak ada doa yang tidak terkabul. Kenapa doa kita tidak dikabulkan Allah? Karena makan haram. Bagaimana cara menghalalkannya? Beralihlah ke bank syariah, beralihlah dari riba. Jangan sampai tipu-tipu, dusta, bohong-bohong. Tapi ada lagi yang menyebabkan doa tidak kabul. Apa dia? La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik, ajak orang sholat, ajak orang tutup aurat, ajak menutup rambut, ajak jangan sampai campur aduk laki-laki dan perempuan. Yang paling menjaga antara sop laki-laki dan perempuan, paling jauh jaraknya selama Ustaz Somad tausiah, di sana-sana. Dari mana Ustaz tahu? Tuh jalan aspal di tengah sepak bola. Di tempat lain paling cuman pakai tirai masjid, jarak laki-laki dan perempuan. Di depan laki, di belakang perempuan. Perempuan anak gadis, belakang anak lajang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nyatu sopnya, tapi disanga-sanga perempuan semua, gak ada laki-laki. Ada beberapa. Mereka ini ngawal, Yang di sini laki-laki semua. Kenapa mesti dipisah? Karena ini majlis taklim, majlis yang dihadiri malaikat, majlis salawat, majlis burdah, majlis simtud durar, majlis habsyi, majlis dibai, majlis barzanji. Nabi tidak meridai, malaikat rahmat tidak turun kalau campur aduk laki-laki dan perempuan. Jelas? Nanti anaknya nanya pulang ke rumah, kenapa tadi dipisah mah laki-laki dengan perempuan? Papa kamu gatal. Bukan itu jawabannya. Jawabannya supaya majelis kita ini barokah semuanya insyaallah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على النبي. Kami baru
Kalau pertama kali ketemu dengan grup hadroh, apa nama grupnya Bu? Pak? Hah? Ahbabul Mustafa, pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang ada di Sanga-Sanga, yang ada di Kutai Kartanegara, yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Republik Indonesia, akikah anak, acara walimah, menyambut tahun baru hijrah, acara nikah sekali lagi. Undanglah grup Hadrah Ahbabul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut. Allahu Akbar. Wajinya Masya Allah, jilbabnya tabarakallah, sudah ke Makkah dan Madinah, tapi waktu anaknya nikah, lagunya kucing garong keong racun, jatuh bangun aku mengejarmu, kucu-kucuku tahu, pulang-pulang berbadan dua, cinta satu malam. Ustadz kok hafal juga ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi anak bangsa ini dari maksiat-maksiat. Sudah baca sholawat, punya grup wirid yasin, tablik akbar ikut, tapi pas acara anaknya nikah besok hari apa besok? Hari Ahad, acara nikah. Bapak di bawah salah suap rendang masuk ke hidung, gara-gara ngeliat penyanyi dangdut pakai rok pendek. Mana bekas pengajianmu? Tidak sampai ke halaman rumah. Mana pengaruh tablik akbar tadi malam? Kalau dulu ada istilah masuk telinga kanan, keluar telinga, masih ada yang nyangkut. Kalau 10 yang disampaikan Ustaz Somad, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk 10, keluar 9, nyangkut 1. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan maksiat, masuk dari kanan, keluar juga kanan, mantul, nggak pernah masuk sama sekali. Itu tidak ada di Sanga-Sanga, itu adanya di Pulau Nun yang jauh di sana. Di sini orangnya baik-baik semua, insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa, doa, doa. Kita tidak pernah berpisah. Abdul Somad akan pulang hari Senin, setelah nanti malam ke Sebulu, lanjutkan kemudian pagi hari Senin ke Bontang, setelah itu ke Samarinda, pulang. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Kalau orang Sanga-Sanga dapat kabar Ustaz Somad meninggal, mau mendoakan Ustaz Somad? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Janji jangan ada dusta di antara kita. Inilah yang diinginkan dari hidup. Apa yang diinginkan dari hidup ini? Jalan sana, jalan sini, hilang seperti debu dihembus angin, seperti asap yang melayang. Yang tinggal hanya kenangan indah. Anak-anak yang dibawa malam ini, mereka akan bercerita ke istrinya 20-30 tahun akan datang. Kamu orang mana? Orang Sanga-Sanga. Apa kenanganmu waktu masih kecil? Aku dibawa ayah ke lapangan sepak bola. Ngelihat apa? Ngelihat penyanyi dangdut rok pendek. Tidak begitu. Kamu orang mana? Saya orang Sanga-Sanga. Gimana masa kecilmu? Waktu kecil kami dihadirkan oleh Pak Sekda, semuanya datang, Bapak TNI Polri, para habaib dan ulama. Waktu itu yang membaca Quran ke Haji Mahmud Sarkani Al-Banjari. Siapa menceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah. Kalau saya sebut almarhum mestinya nangis. Ini malah kiki. Kita ulang sekali lagi ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Ayat Quran yang dibacakan Kiai, ayat Quran yang dibacakan Ustaz Somad menurunkan rahmat, karena itu juga bagian dari doa. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semua yang kita lakukan ini adalah doa. 8 doa di waktu paling singkat, itulah doa yang paling panjang. Kapan? Antara 2 sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara 2 sujud, waktu paling pendek. Tapi yang dimintakan 8. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Banyak orang yang tidak pernah ingat apa doa yang 8 ini. Seperti dapat pisang goreng panas. Kenapa kita tidak pernah merenung doa itu? Rabbil firli, ampunkan aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, muliakan aku, warzukni, beri aku rezeki, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, maafkan segala kesalahanku, beri aku kebaikan, wa'fu anni, maafkan segala silap salahku. Mestinya antara 2 sujud itu kita melelehkan air mata. Rabbil firli warhamni, maaf ini. Tapi bisa begitu kalau sholat sendirian tahajud malam. Jangan waktu sholat berjamaah imamnya udah selesai dia masih Rabbil firli. Malam bangun tahajud, renungkan di dalam sholat kita itu ada doa-doa. Ibu dari Sanga-Sanga mendoakan Ustadz Somad, bapak dari Sanga-Sanga mendoakan Ustadz Somad. Bukan di luar sholat, di dalam sholat kalian mendoakan Ustadz Somad. Betul? Apanya yang betul? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Saat itulah ibu mendoakan saya, saat itulah bapak mendoakan saya, saat itulah ibu mendoakan Pak Sekda, saat itulah bapak mendoakan Habib dan Kiai. Kenapa? Wassalamu alaina, berikan kami keselamatan, wa ala ibadillahi salihin, berikanlah semua orang-orang yang soleh. Itulah kenapa kita minta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, karena semua orang yang soleh didoakan dalam solat. Itulah kenapa selesai wudhu kita minta jadi orang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika. Semoga ibu mendapatkan menantu yang soleh. Di mana menantu yang soleh itu? Hanya jarak nyebrang jalan ke sana. Inilah dia orang yang soleh-soleh. Kalian sudah kuiklankan, nggak laku juga aku nggak salah lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah mahar, perempuan yang paling bagus aqalluha mahran, yang paling murah maharnya, itulah yang paling bagus. Kalian sudah kuiklankan, mahar sudah kuturunkan, nggak juga laku, nggak ada uang Pak Ustadz. Suatu ketika Nabi senang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Sanga-Sanganya, I give myself for you. Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam, tidak ada komentar. Nabi terus menyampaikan tausiah. Akhirnya tegak seorang laki-laki. Kata dia, ya Rasulullah, kalau kau enggak mau, untuk aku aja. Kata Nabi, iltamis, cari mahar di rumah, walau khataman min hadidin, walaupun ada cincin terbuat dari besi, cari. Dia pulang ke rumah, dia buka lemari rak, tidak ada cincin dari besi. Nggak ada ya Rasulullah. Cari lagi. Dia cari, ada kain ya Rasulullah. Berapa kainmu? Kainnya 1 ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk mahar. Nanti kalau kainnya dipakai istrimu, kau pakai apa? Akhirnya dia malu, terdiam, dan dia pulang. Saat dia akan pulang dipanggil oleh Rasulullah. Come here. Sini sebentar. Hal ma'aka minal Quran? Kamu ada hafal Quran? Dia juga tidak hafal Quran, tapi beberapa surat dia hafal. Dia bilang suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di situ. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia
dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itulah yang paling berkah. Mudah-mudahan ibu siap menerima menantu dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Ya bu ya. Sudah ku iklankan, sudah ku tawarkan, gak laku juga. Aku sudah angkat tangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ibu punya menantu kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, semuanya kredit? Untuk apa ibu punya menantu ganteng, putih, bersih, mewah, tapi homo? Ketahuan setelah sebulan pernikahan, rupanya di dalam chatnya kepada sesama lelaki melambai rupanya. Nauzubillah. Untuk apa punya suami ganteng, kaya, punya uang banyak, tapi ternyata tidak sholat. Walaupun hidup kalau tak sembahyang apa gunanya? Itu kalau nggak hafal syair. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, silaturahim sudah, ikhtiar sudah, doa sudah. Pesan Pak Bupati yang dibacakan Pak Sekda, menjaga alam sanga-sanga yang cantik dan indah. Siap jaga sanga-sanga? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu di sanga-sanga, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Di sanga-sanga tidak ada pohon kayu yang ditebang. Kenapa? Itu ada pohon kayu yang besar. Tidak ada yang ditebang. Siapa yang menebang sebatang pohon kayu, tidak ada tujuannya merusak alam semesta, disungkurkan kepalanya. Orang menyangka buat dosa itu ketika pacaran, buat dosa ketika berzina, buat dosa ketika minum khamar, buat dosa ketika pakai sabu-sabu. Ternyata memotong pohon kayu merusak alam juga adalah dosa. Kenapa? Kalau kayu ditebang, hutan tidak ada, banjir bandang, alam dirusak, bumi tidak lagi tenang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah nyata kerusakan di atas daratan, di dalam lautan. Bima kasabat aydin nas, akibat tangan-tangan jahat manusia. Mudah-mudahan manusia ini sadar sehingga tidak lagi merusak alam semesta, insyaallah. Amin. Dulu di kampung saya di Sumatera, beberapa tahun asap. Waktu itu di Kalimantan ada asap. Saya sangka cuma di Sumatera aja. Saya bolak-balik diajak, Ustaz Somad kami undang jadi imam dan khotib sholat istisqa, sholat minta hujan. Sekalipun saya nggak pernah mau datang, sekalipun saya nggak pernah jadi imam, sekalipun saya nggak pernah jadi khotib sholat istisqa. Banyak yang nanya, kenapa Ustaz nggak mau? Saya nggak mau karena yang motong hutan, bakar hutan ikut sholat sama saya. Saya berdoa, turunkan hujan ya Allah, kata malaikat. Ngapain turun, orang yang bakar ada di situ? Kalau hujannya turun, dikatakan doa jamaah yang makbul. Kalau hujannya nggak turun, dibilang doa Ustaz Somad nggak diterima Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Hah, betul kata saudara saya dari sanga-sanga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, idza waqa'as ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah di ruang ICU, di tanganmu ada bibit tanaman. Falyurisha, tanamkan. Ini ajaran Islam sunnah. Sudah mau mati, untuk apa lagi nanam tanaman? Kita tidak menanam kelapa untuk kita. Kita tanam hari ini, kelapanya berbuah, buahnya dimakan anak cucu kita, mengalir untuk kita semua. Itulah namanya amal jariyah. Berapa orang yang bernaung di bawah pohon itu? Maka semua yang bernaung itu pahalanya mengalir kepada orang yang pernah menanam pohon kayu. Maka saya menanam pohon kayu di dekat rumah, di dekat kelas, di pondok. Saya tanam lengkeng, saya tanam mangga, saya tanam jambu. Dimakan oleh santri, dimakan oleh tamu, mengalir pahalanya.
Itulah yang menjadi amal jariah sampai kita mati menghadap Allah. Semua yang kita tinggalkan ini putus, tidak ada yang mengalir. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar apa yang dibawa? Kalau nggak percaya kita tanya. Ibu boleh saya nanya? Jangan marah, jawab jujur. Kalau bapak meninggal mau ikut? Jelas pak, jelas nasib kalian. Sama, kita satu nasib. Mereka hanya menanti 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum, perempuan yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Mereka menunggu iddah 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari mereka akan dipinang oleh brownies, brondong manis. Kalau hanya tinggal kenangan. Mana janji dulu yang berkata, buah hati melayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Hanya tinggal kenangan semata, Beb. Mana yang dulu menangis di tepi liang lahat? Ustadz nanya, ibu nangis kenapa? Warisannya dikit. Ustadz Somad ini kalau cerita selalu mendiskreditkan perempuan, seolah-olah perempuan ini mata duitan, seolah perempuan ini tidak setia. Oke, kalau gitu kita balik ceritanya. Sekarang perempuan yang meninggal, kalian dapat harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu mendapat setengah harta istrimu, gelangmu, rantaimu, surat tanahmu, STNK BPKB-mu. Mereka dapat setengah, Beb. Nampaknya 1-0. Kalau ada anak, walakumur rubu'u, kalian dapat 1/4. Dibantu lagi oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Hartanya dibagi 2 sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Bono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Akhirnya mereka menangis karena kehilangan kamu, Bu. Menangis sebelah kanan, sebelah kiri melihat mana yang mau dipinang bulan depan. Ini Ustadz Somad jangan diundang lagi ke sana-sana. Ini Ustadz provokator. Ini merusak kemesraan kita, Besti. Tujuan itu. Saya tidak mau Bapak Ibu besok pagi kelahi. Bapak minta kopi. Mana kopi saya, Ma? Buat aja sendiri. Matamu tajam melihat cincin kurbannya. Udah dibukakan Ustadz Somad tadi malam. Bukan itu maksud saya. Kita tetap berkasih sayang. Tujuan kita supaya kita ingat mati. Dan kalau mati semuanya tinggal, yang mengalir hanyalah sodako, solawat katanya. Solawat mengalir, solat mengalir. Tapi kita cerita tentang sodako, menanam pohon kayu di pinggir jalan, berbuah berputih, berbunga harum semerbak, orang senang, bernaung saat hujan turun. Menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Amin. Yang terakhir sekali adalah bahwa kita ini semua bersaudara. Jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah. Ini kabarnya ada orang Jawa. Betul? Pripun kabare ape? Kabarnya ada orang Bugis. Betul? Agak kareba, madeceng. Kabarnya ada, udah yang tahu cuma itu aja. Mau suku apa kita? Kita diikat oleh 2 ikatan. Tapi dia nggak seagama dengan kita. Dia bukan Islam, dia tidak sholat, dia tidak ke masjid. Dia tetap saudara kita. Satu bangsa, satu tanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila UUD 45. Merdeka. Tapi dia Muhammadiyah, tapi dia NU, tapi dia Perti, tapi dia Persis. Ormasnya berbeda, kita diikat dengan satu ikatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, takbir.
Ini rasanya saya tausiah udah lama sekali nih. Saya dari tadi nggak ngelihat jam, tapi rasa-rasanya kaki saya udah kesemutan. Rupanya saya sudah ceramah 1 jam 15 menit. Sudah melanggar kode etik di mana-mana 60 menit. Di sana-sana 1 jam 15 menit dan jamaahnya diam tidak ngasih tahu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhai Allah. Rezeki kita berlimpah di sana-sana sehingga bisa bangun masjid sebelum mati, mendirikan pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin, du'afa. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalika alladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil. Bantu anak yatim 50 rumah ke depan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jangan sampai ada yang tidak sekolah, jangan sampai ada diusir dari kelas karena belum bayar uang sekolah, jangan sampai ada anak yatim yang sobek pakaiannya, jangan sampai ada. Ini mesti kita selamatkan. Bapak siap menyelamatkan janda-janda? Padahal saya mancing aja tadi Bu. Mereka serius pula. Maksudnya janda-janda tua yang tidak bisa bekerja sematang kara, suaminya meninggal, anaknya nggak ada, kita belikan makanan. Ada panti asuhan di sana-sana? Kalau belum ada buat panti asuhan. Kalau sudah ada, besok pagi bawa nasi bungkus, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak panti? Ada 100 orang. Saya mau ngajak mereka makan siang. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan kita cuma sanggup beli 3 bungkus. Ibu 3 bungkus, adik 3 bungkus, kakak 3 bungkus, bapak 3 bungkus, abang 3 bungkus. Maka insya Allah bersama-sama kerja bersama-sama, maka ringanlah beban umat ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan sanga-sanga dari malapetaka, bencana dan musibah. Pemimpin kita adil dan amanah. Tahun-tahun politik tidak membuat kita berpecah belah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita soleh dan solehah. Kita istiqomah hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Tunaikan segala hajat-hajat kami dunia, hajat akhirat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Sucikan, bersihkan kami dari segala silap salah dan dosa. Ya rafi'ad darajat, ya qadiyal hajat. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Muliakan kami, jangan hinakan kami. Allahumma ghafir wali walidina, kedua orang tua kami, ayah kami, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ta'lim malam ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rzuqna ziyarat baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan sanga-sanga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan bongkar. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah.
la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa kami, lalu kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami karena hukuman atas zaliman kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana kami bersama di sini dengan para habaib zuriat Rasulullah, sebagaimana bersama kami dengan qari ahlullah ahlul Quran Kiai Haji Mahmud, bersama kami Bapak Sekda, bersama alim ulama tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua bersama di sana-sana, satukan pula bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Pulang dengan tenang, bawa sampah-sampah, letakkan pada tempatnya, jaga ketertiban, tunjukkan Islam yang ramah, rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tausiah dan doa tadi, maka selesai pula acara kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu